Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ananda Sela Rahayu, mahasiswi Stikestika kelas SF212B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang reseptor yang bekerja sebagai analgetik. Analgetik yaitu analgetika atau obat penghalang nyeri merupakan obat yang mengurangi rasa nyeri tanpa menghilangkan kesadaran. Analgetika bekerja dengan meningkatkan nilai ambang persepsi rasa sakit. Analgetik narkotik yaitu senyawa yang dapat menekan FSP atau sistem saraf pusat secara efektif digunakan untuk mengurangi rasa nyeri yang disebabkan oleh penyakit kanker, serangan jantung, akut, sesudah operasi, dan kolik usus atau ginjal. Analgetik opioid. Analgetik opioid mempunyai daya hambat nyeri yang sangat kuat dengan titik kerja pada susunan syaraf pusat dan menimbulkan rasa nyaman atau yang disebut dengan euforia. Untuk tubuh sebenarnya memiliki sistem penghambat nyeri tubuh sendiri atau endogen, atau enkaphelin, endorfin, dinorfin, terutama dalam batak otak dan sumsum tulang belakang. Untuk mekanisme kerja umumnya, mengikat reseptor opioid sehingga menurunkan masuknya ion CA2+ ke dalam sel atau menurunkan pelepasan dopamin, serotonin, dan peptid pengantar nyeri seperti substansi P, dan menghambat transmisi nyeri, dan mengakibatkan hiperpolarisasi dengan meningkatkan masuknya ion plus ke dalam sel. Untuk efek sampingnya, itu ada toleransi dan ketergantungan, depresi pernafasan, dan hipotensi. Nah, selanjutnya ada mekanisme kerja. Terdapat dua ikatan reseptor, yaitu ikatan opioid pada presinaps dan ikatan opioid pada postsinaps. Untuk mekanisme kerjanya, saya akan menjelaskan mengenai lebih detail bagaimana opioid ini berikatan baik pada presinaps maupun postsinaps sebagai mekanisme kerja untuk inhibisi nyeri. Jadi, pada ikatan opioid presinaps ini, dari obat pertama akan menekan dari aktivitas adenosinase, kemudian menghibisi CA2 yang sensitif terhadap perubahan muatan listrik, kemudian setelah itu akan menurunkan atau menghambat pelepasan neurotransmitter termasuk glutamat, serotonin, asetylkolin, dan juga substansi P. Untuk ikatan opioid pada postsinaps, aktivasi reseptor-reseptor ini dapat membuka saluran ion kalium untuk menyebabkan hiperpolarisasi dan membran yang menghambat potensi postsinaps. Selanjutnya, terdapat reseptor-reseptor opioid. Terdapat 3, yaitu delta, kappa, dan mu. Untuk reseptor delta sendiri memiliki subtype 2, yaitu delta 1 dan delta 2. Lokasi reseptornya terdapat pada otak, pada bagian frontal nuclei, amigdala, dan deep cortex. Fungsinya yaitu analgesik, efek antidepresan, dan miosis. Untuk reseptor kappa memiliki subtype 3, yaitu kappa 1, kappa 2, dan kappa 3. Lokasi reseptornya terdapat di otak, pada bagian hipotalamus, rostrum. Untuk bagian spinal cord-nya, itu terdapat di substantia gelatinosa, fungsinya sebagai spinal analgesik, sedasi, dan disforia.
Untuk reseptor mu-nya memiliki subtype 3, yaitu mu1, mu2, dan mu3. Lokasi reseptornya terdapat di otak, yaitu bagian korteks, talamus, dan striosomes. Di bagian spinal cord-nya pada bagian substantia gelatinosa. Fungsinya untuk mu pertama itu sebagai physical dependent, mu2-nya sebagai euforia, miosis, dan stimulasi pusat vasomotor. Untuk mu3-nya itu fungsinya sebagai absensi, depression, dan attitude. Nah, selanjutnya ini terdapat gambaran persebaran reseptor opioid. Jadi kita bisa lihat untuk reseptor opioid tersebar dari SSP atau sistem saraf pusat dan juga sistem saraf perifer dan juga organ-organ lain. Kita dapat perhatikan bahwa kombinasi dari reseptor opioid ini secara spesifik berbeda, misalkan seperti korteks. Paling banyak reseptor kappa dan paling sedikit reseptor mu. Untuk pada bagian limbik sistemnya ini, reseptor mu lebih banyak dibanding reseptor si delta. Kemudian untuk di bagian brainstem-nya ini, reseptor mu juga lebih banyak dibandingkan reseptor lainnya. Maka bisa kita simpulkan, efek analgesia dari opioid paling sering dihubungkan dengan reseptor mu. Selanjutnya, ada analisa kualitatif golongan analgetik narkotika. Untuk morfin terdapat pada Farmakope Indonesia edisi 4 halaman 568. Pemeriannya untuk morfin yaitu habur mengkilap berbentuk kubus tidak berwarna atau serbuk habur putih atau hampir putih. Untuk kelarutannya, larut dalam 24 bagian air dan dalam 10 bagian etanol mendidih, praktis tidak larut dalam kloroform dan ether, larut dalam 100 bagian etanol pada suhu 15 derajat Celcius, larut dalam 50 bagian etanol pada suhu 10 derajat Celcius. Identifikasi morfinnya ini pada 1 mg serbuk dalam cawan porselin, tambahkan 0,5 ml asam sulfur yang mengandung 0,05 ml formaldehida. Maka terjadi perubahan warna ungu yang berubah menjadi lembayung. Selanjutnya ada analisa kualitatif kodein terdapat pada Farmakope Indonesia edisi 3 halaman 172. Pemeriannya serbuk habur putih atau habur jarum tidak berwarna. Larutannya larut dalam 20 bagian air dan dalam lebih kurang 90 bagian etanol 90%. Identifikasinya, larutkan lebih kurang 10 mg dalam 2 mg asam sulfat. Tambahkan 2 tetes larutan besi 3 klorida. Hangatkan apabila terjadi biru tua. Tambahkan 1 tetes asam nitrat, maka terjadi warna berubah menjadi merah. Kalau dihangatkan, terjadi biru tua, dan ditambahkan 1 tetes asam nitrat, warna berubah menjadi merah. Selanjutnya, analisa kualitatif pada metadon terdapat Farmakope Indonesia edisi 4 halaman 368. Pemeriannya, habur tidak berwarna atau serbuk habur berwarna putih. Larutan metadonnya larut dalam air, mudah larut dalam etanol 95
dan dalam kloroform praktik tidak larut pada eter dan gliserol. Identifikasi metode. Larutkan lebih kurang 10 mg dalam 2 ml air, tambahkan 2 ml larutan jingga metil, maka akan terbentuk endapan kuning. Sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kurangnya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.